Dan sejarah juga membuktikan kaum mukminin, Sultan Muhammad Al-Fatih atau terkenal dengan Mehmed II dikenal sebagai penakluk Konstantinopel pada usia 21 tahun. Dia adalah putra dari Sultan Murad II. Rasulullah pernah bersabda kaum mukminin, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Perhatikan kaum mukmin, pemimpinnya yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Dan setelah diselidiki betapa tinggi mutu salat Sultan Muhammad Al-Fatih, dalam sejarah dinyatakan dia solat tidak pernah lihat punggung jemaah. Artinya kalau tidak jadi imam, dia selalu berada di saf pertama. Seperti itu kualitas kemenangannya, seperti itu kualitas mutu solatnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik 'alan nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak kaum mukminin yang khatib muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah, kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan pahala terbaiknya. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak diri khatib dan kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena kaum mukminin kalau bertakwa, keuntungannya dunia dan akhirat. Dan apabila tidak bertakwa, kerugiannya dunia dan akhirat. Allah telah informasikan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Apa kata Allah kaum mukminin? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni, dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan di surah Talaq ayat 2 dan 3 Allah juga mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan membukakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Itu kenikmatan dunia bagi orang yang bertakwa. Dan dalam surat Dukhan ayat 51 dan 52 apa kata Allah? Innal muttaqina
fi maqamin amin. Sungguh orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. Orang bertakwa di kuburnya aman, dibangkitkan dari kuburnya aman, dan di akhirat akan aman. Kenapa? Fi jannatin wa uyun. Dia akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan mata air. Untuk itu kaum mukminin, pastikan khatib adalah orang bertakwa dan kaum mukminin adalah orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang khatib muliakan, pesan takwa yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Khatib ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 43. Ada perintah Allah yang harus kita laksanakan, yang harus sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita laksanakan. Apa kata Allah kaum mukminin? Wa aqimus shalah, laksanakanlah salat. Maka khatib dan kaum mukminin pastikan betul kita adalah orang-orang yang melaksanakan salat. Kemudian apa kata Allah lagi kaum mukminin? Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Dan Allah ulang kembali, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Coba kita ulangi kaum mukminin, kita resapi apa yang Allah katakan ini. Allah suruh kita sholat, Allah suruh kita membayar zakat, kemudian Allah suruh kita rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Apa artinya itu kaum mukminin? Artinya Allah tidak hanya menyuruh kita sholat, Allah juga menyuruh kita salat bersama orang yang sholat. Karena kata-kata rukuk di sini adalah gambaran salat. Rakaat sholat itu dihitung dari jumlah rukuknya. Berapa rakaat salat Jumat kita? 2 rakaat. Kenapa? Karena ada 2 rukuk di sini. Jadi kalau ada kaum mukminin mendatangi imam, pada saat imam rukuk, kita dapat ruku itu sudah terhitung rakaat bagi kita. Maka Allah mengatakan di sini warka'u ma'ar raki'in. Maka rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tidak cukup salat saja kaum mukminin, perintah Allah ini. Tidak cukup untuk salat saja, tapi harus rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Dan kita dengar kaum mukminin tadi muadzin kita mengumandangkan hayyalas salat. Hayyalas, marilah solat. Itu bukan informasi waktu masuk kemudian, tapi betul-betul ajakan. Muazin itu panggilan Allah yang diwakilkan oleh muazin. Allah yang memanggil kita, hayyalas solat, marilah solat. Hayyalah itu panggilan yang kita harus menuju tempat panggilan itu. Itulah hayyalas salat. Maka ketika azan berkumandang hayyalas solat, memang kita tinggalkan aktivitas kita dan pergi kita menyambut seruan itu. Karena setelah hayyalas salat apa kata Allah? Hayyalal falah. Mari rebut kesuksesan, mari rebut kemenangan. Maka pasti dan pasti orang yang rukuk bersama orang rukuk pasti menang, pasti sukses kaum mukminin. Kenapa tidak banyak orang beriman yang sukses? Karena tidak banyak orang beriman yang menyahut panggilan hayyalas shalah. Tidak banyak orang beriman yang menyambut panggilan hayyalal falah. Terdengar panggilan itu, terdengar salat ia salat, tapi di rumah dia salat, di sudut-sudut kamar dia salat, maka dia tidak dapat panggilan kemenangan di situ. Maka khatib betul-betul mengajak dari khatib dan kita semua, pastikan kaum mukmin kita menang. Allah yang garansi kita menang kaum mukminin. Dan luar biasa ayat ini, coba renungkan lagi kaum mukminin. Allah mengatakan wa aqimus shalah, laksanakan salat. Kemudian wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Dan banyak kita perhatikan kaum mukminin mau memperhatikan ayat Al-Qur'an. Banyak ayat beriringan. Setelah aqimis shalah ada wa atuz zakah. Maka kalau kita renungkan kaum mukminin, hayyalas salah, hayyalal falah. Marilah salat, marilah ribut kemenangan. Maka orang yang benar-benar salat jemaah akan mampu membayar zakat kamu. Seolah-olah Allah mengatakan, salatlah dengan berjamaah, maka kamu akan dapat rezeki. Setelah dapat rezeki, jangan lupa zakat.
Ini luar biasa teman. Kalau mau renungkan ini kaum mukminin, benar-benar kita sambut panggilan hayya 'alas salah hayya 'alal falah, makmur makmurnya kita. Sejarah telah membuktikan kaum mukminin bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz semua rakyatnya mampu membayar zakat sehingga tidak ada yang berhak menerima zakat. Salah satu penyebabnya masyarakatnya betul-betul menyahut panggilan hayya 'alas salah, menyahut panggilan hayya 'alal falah. Maka bisa kita simpulkan dan kita pastikan sukses kita ditentukan mutu solat kita. Dan sejarah juga membuktikan kaum mukminin, Sultan Muhammad Al-Fatih atau terkenal dengan Mehmed II dikenal sebagai penakluk Konstantinopel pada usia 21 tahun. Dia adalah putra dari Sultan Murad II. Rasulullah pernah bersabda kaum mukminin, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Perhatikan kaum mukmin, pemimpinnya yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pemimpin. Dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Dan setelah diselidiki betapa tinggi mutu salat Sultan Muhammad Al-Fatih, dalam sejarah dinyatakan dia solat tidak pernah lihat punggung jemaah. Artinya kalau tidak jadi imam, dia selalu berada di saf pertama. Seperti itu kualitas kemenangannya, seperti itu kualitas mutu solatnya. Maka Konstantinopel, hadis Rasulullah mampu direbutnya. Dan Rasul mengatakan pemimpin yang melakukan sebaik-baik pemimpin, maka pemimpin ini sebaik-baik mutu solatnya. Pasukan yang berada di bawah komandonya sebaik-baik pasukan, karena juga sebaik-baik mutu solatnya. Maka kaum mukminin jangan bermain-main kita dengan seruan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Dan bukti orang yang menyahut panggilan hayya 'alas salah hayya 'alal falah adalah bukti sejati pengikut Rasulullah. Allah gambarkan dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu surat kemenangan, surat Al-Fat surat kesuksesan. Dan di ayat terakhirnya, di ayat 29-nya Allah gambarkan kepada kita Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah, Muhammad itu Rasulullah. Wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Perhatikan kaum mukminin, wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Jadi kalau kaum mukminin ingin sesurga dengan Rasulullah, apa yang harus kau lakukan? Asidda'u 'alal kufar, bersikap keras terhadap orang kafir. Apalagi ruhama'u bainahum, berkasih sayang sesama kita. Dan ini poinnya yang akan sampaikan. Tarahum ruka'an sujjadan, kamu melihat mereka, tarahum, kamu melihat mereka ruka'an, ruku, sujjadan, dan sujud. Redaksinya Allah buat di sini kamu melihat. Kalau melihat di mana? Kamu itu nampak. Khatib nampak sekarang nih kaum mukminin ruku di sini, salat nampak oleh kaum mukminin. Maka yang nampak itu memang di masjid salatnya. Kalau memang benar-benar kaum mukminin ingin sesurga dengan Rasulullah, kita tidak sezaman dengan Rasulullah, tapi bisa sesurga dengan Rasulullah. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Rasulullah, salah satunya tarahum ruka'an sujadan, kamu melihat mereka ruku dan sujud. Pastikan kamu melihat ruku dan sujud kita memang di masjid. Ketika kita berada di komplek, kita tahu mana warga ini yang sholat, mana warga ini yang ruku. Tahunya di mana? Karena dia sholat di masjid atau di komplek yang ada di, atau musala yang ada di komplek itu. Maka kaum mukminin, keuntungan besar apabila kita benar-benar mutu salat kita, mutu salat terbaik. Keuntungan besar seorang istri yang memiliki suami dengan mutu salat terbaik. Kalau kaum mukminin ingin mengalahkan suami, ingin mengalahkan istrinya, ingin istrinya berbahagia, jadilah suami yang terbaik dengan salatnya mutu yang terbaik. Keuntungan besar orang tua memiliki anak dengan mutu salat terbaik.
Apa itu mutu salat terbaik? Di awal waktu, berjamaah, dan di masjid. Kalau mutu salat sudah terbaik, maka kehidupan kita pasti kehidupan terbaik dan insya Allah mendapatkan surga terbaik. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis shalah, apabila telah dilaksanakan sholat, fantasiru fil ard, maka bertebaranlah di muka bumi. Wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Waskurullah, dan ingatlah Allah kasiran, sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nampak kamu minin Allah sampaikan dalam surah Jum'ah ayat 10. Orang yang beruntung itu adalah orang yang apabila selesai salat dia fantasiru fil ard. Bisa kita urutkan. Pertama panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, rebut kemenangan. Setelah kita ikuti panggilan salat, kita ikuti panggilan kemenangan, kemudian kita fantasiru fil ard, bertebaran di muka bumi, baru kita mendapatkan la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Mudah-mudahan khatib benar-benar menjadi orang beruntung dan kita semua benar-benar menjadi orang yang beruntung. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma firli muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah kaum mukminin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang hidup ya Allah maupun yang telah mati. Wa tabi bainana wa bainam bil khairat. Ya Allah, ikutkanlah antara kami dan mereka dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah. Rabbi fir warham wa anta ghairur rahim. Ya Allah, ampuni dan kasihanilah karena Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma ja'al Indonesia aminatan mutmainnah. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri aman dan tentram. Wa jami'i biladil muslimin, dan juga seluruh negeri muslimin aman dan tentram. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang Maha Penyayang. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwaninal muslimina mujahidina fi Filistin. Ya Allah, tolonglah muslimin dan mujahidin di Palestina. Allahumma sabbik imanahum. Ya Allah, teguhkanlah iman mereka. Wa anzilis sakinata ala qulubihim, turunkanlah ketentraman di hati mereka. Wa wahid sufufahum, satukanlah barisan mereka. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, hancurkanlah kufar dan musyrikin. Allahumma damiril Yahud wa Israel. Ya Allah, binasakanlah kaum Yahudi dan Israel. Sayatsam lahum wa fariq jam'ahum, cerai beraikanlah mereka ya Allah. Allahumma ansur 'alal mujahidin a'da'ina wa a'da'adin. Ya Allah, menangkanlah mujahidin atas musuh kami, musuh agama kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.